Makanya saya suka bilang ke media bahwa saya bukan penggiat lingkungan, saya bukan aktivis perempuan. Jadi buat saya Medan ini adalah sekolah kehidupan buat saya. Kita udah pernah punya presiden perempuan kan? Benar. Nah, Ibu Megawati. Suka tidak suka sebagai perempuan saya bangga karena ada perempuan menjadi presiden. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bayu. Aduh, Kak Dewi luar biasa mau ikut ngobrol bareng kita nih di para... Dipaksa. Waduh, jangan gitu dong. Kita ngajak Kak Dewi ngobrol-ngobrol nih karena kita menganggap Kak Dewi adalah salah seorang pemikir di Kota Medan yang harus berbicara. Masya Allah. Iya dong, kita lihat Kak Dewi luar biasa nih gerakan-gerakannya. Biasa di luar ya yang bener. Bagus juga kalau kayak gitu. Biasa di luar mempengaruhi perempuan-perempuan yang lain dong kan gitu. Nah, insya Allah. Kegiatan apa nih sekarang Kak? Kegiatannya karena baru habis kena long covid, jadi masih inilah, masih agak-agak slow down. Kakak ini Bayu tahu juga salah satu tokoh penggerak perempuan yang inisiator. Saya nggak tokoh. Iya bagi kita yang anak muda gitu, inspiratif gitu loh Kak. Anak muda berarti saya udah tua ya? Udah dong. Inisiator gerakan Khadijah Saraswati Indonesia. Yeah. Nah itu apa itu Kak? Gerakan kah? Komunitas atau apa gitu? Sebenarnya enggak, itu cuman seragam saya aja. Kalau saya keluar kan butuh seragam, butuh nama on behalf-nya apa. Jadi kadang-kadang ada yang minta nama saya sebagai pribadi, tapi kadang-kadang kan ada minta seragamnya apa. Jadi dan Saraswati Indonesia itu kan udah ada dari 2005. Jadi dari sebelum saya di Medan itu udah ada, dan itu berbadan hukumnya sebenarnya PT. Tapi PT-nya lebih ke socialpreneur aja. Seragam kakak ini untuk apa gitu kan? Oke, sesuai kebutuhan, dalam arti saya sesuai kebutuhan lebih kepada emosi sama empati saya sih. Saya nggak mikir kebutuhan apapun. Jadi buat kami, buat saya di Khadijah Saraswati itu adalah bagaimana kami berbagi cinta, caring, atau berbagi apapun. Jadi nothing tulus sih. Nothing tulus. Tapi apakah memang fokus ke gerakan perempuan nggak? Enggak juga. Enggak. Oh, oke. Okay. Makanya saya suka bilang ke media bahwa saya bukan penggiat lingkungan, saya bukan aktivis perempuan. Saya lebih senang ya saya sebagai Dewi Natadiningrat aja. Iya. Tapi panggilan hati sih, seragamnya lebih kepada panggilan hati. Iya. Kita lihat perempuan ini kan Kak sering dijadikan objek. Yes. Objek. Dalam hal banyak lah. Lebih banyak ke negatifnya ya. Kecenderungannya seperti itu Kak. Masya Allah. Jadi apa ya? Ya bisa dikatakan objek yang sifatnya bisa jadi alat transaksi suatu kebutuhan kekuasaan kah? Apakah itu bahkan untuk menjajakan barang yang sifatnya kebutuhan marketing. Jadi tools. Yang paling sering itu toolsnya itu ya perempuan gitu. Lebih sering kita lihat SPG daripada SPB kan gitu. Itu artinya perempuan itu hebat. Kenapa perempuan hebat? Kalau nggak hebat ya nggak mungkin dijadikan alat transaksi. Cuman kehebatan itu kan dua. Dia mau hebat secara positif atau hebat secara negatif. Kalau saya setiap berbicara dengan sesama perempuan atau kepada anak-anak, remaja atau milenial, saya bilang bahwa yang bisa menghargai diri perempuan itu adalah diri kita sendiri gitu loh. Jadi bagaimana orang menghargai kita itu dilihat dari bagaimana kita menghargai diri kita. Nah kadang-kadang kecenderungan itu juga kan urusannya dengan perut dan uang ya. Jadi ada dibayar tinggi ya mau deh. Makanya sebenarnya fondasi terpenting itu adalah agama. Jadi kalau udah berbicara agama, berbicara iman ya insya Allah gitu loh. Ruang yang sudah ada itu sebenarnya terbuka juga untuk perempuan.
Iya, harusnya. Nah, tidak ada diskriminatif apapun, tinggal perempuannya mau ambil peran atau tidak. Iya. Nah, tapi ada satu hal lagi tadi yang kakak sampaikan, kan ada faktor ekonomi yang mendorong. Ketika ada ruang, tapi mungkin ada yang memandang bahwa perempuan itu agak susah nih saingan sama laki-laki. Terakhir, seperti seakan-akan ada jalur lain nih Kak untuk memenuhi kebutuhan hidup misalnya. Kita lihat belakangan marak isu aplikasi prostitusi online. Nah, open BO dan lain sebagainya. Kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi langsung pun sekarang sudah bisa lewat VCS. Jadi open BO-nya nggak secara langsung, prostitusinya sekarang sudah bisa dunia maya, cuman kirim-kirim video dan lain sebagainya. Dan itu gimana pandangan kakak? Apa memang itu hanya sebatas ya karena memenuhi kebutuhan hidup, atau memang karena udah terlanjur masuk ke situ dan menikmati easy money-nya? Ya, gitu. Jadi ada kelas sosial yang sedang dikejar itu, atau gimana? BPJS ya. Waduh. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Wah. Istilah baru. Iya. Pas-pasan. Saya agak susah menjawab. Nanti kalau saya jawab kesannya saya menjadi orang yang sangat baik ya. Tapi buat saya begini loh. Ketika kita berbicara tentang perut, tentang ekonomi, kadang-kadang kebutuhannya bukan cuma perut aja ya. Tadi yang BPJS tadi. Tinggal hedonnya mau seperti apa gitu loh. Nah, saya bukan mendukung prostitusi online, tapi buat saya masih banyak seharusnya pekerjaan yang harus kita kerjakan gitu loh. Capek nangkapin PSK online, karena dari dulu juga, dari zaman dahulu juga, Mesir kuno juga sudah ada itu gitu loh. Sekarang kalau buat Saraswati sendiri sekarang kan punya program yang sudah berjalan 3 tahun. Saya sengaja ambil kelas anak sampai kelas remaja, karena buat saya bagaimana kedepannya bangsa kita lebih berkarakter, lebih beradab, itu kan harus di-maintain atau dibinanya dari sekarang gitu loh. Nah, nama program saya adalah Aku Hebat. Jadi di program Aku Hebat itu memang untuk saat ini saya ngambil dari anak kelas 7 ke atas gitu. Saya belum ambil pasar anak 7 ke bawah gitu. Nah, di situ saya coba memberikan mereka pengertian, karena terus terang ketika berbicara dengan jadi kan kalau misalnya uang itu orientasinya 2. Satu kebutuhan ekonomi, berarti urusannya perut. Satu lagi kebutuhan gaya hidup. Jadi kita mau yang mana? Kalau gaya hidup berarti sebenarnya dia sudah tercukupi secara primer, tetapi secara sekunder atau luxury-nya yang dia cari gitu loh. Nah, balik lagi ke rasa syukur aja gitu loh. Ketika kita bersyukur, apapun sebenarnya nggak akan terjadi. Jadi itu kan sebenarnya hak hidup ya, hak hidup. Jadi kalau misalnya Bayu mau menjadi sorry to say gigolo atau apapun, karena saya juga kadang-kadang suka sedih gini loh. Kenapa sih semua yang sensual itu diidentikan dengan perempuan? Contohnya di daerah-daerah pariwisata itu gigolo jauh lebih banyak daripada PSK. Saya nggak usah sebutin. Di Sumatera Utara saja mungkin Bayu tahu ada satu wilayah di mana para cowok-cowoknya memang mengejar bule-bule gitu loh. Bayu sebenarnya nggak tahu Kak, tapi saya nggak akan kasih tahu. Pernah. Nanti saya. Tapi pernah dengar katanya kalau gigolo itu, nggak tahu nih bener apa enggak ya kan? Mungkin yang nonton bisa ngasih tahu validasinya. Katanya kalau gigolo ini Kak, gulung koran masukin kantong. Oh, itu saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang saya tahu adalah dari sosiologinya bahwa kenapa saya bilang Saraswati Indonesia KSI ya, KSI aja kita bilang Saraswati. Jadi ketika saya baru pindah ke Medan, KSI ini kan saya tuh kangen, pengen berkegiatan, bersosial, tapi saya nggak tahu mau kemana. Akhirnya saya ke Penjara Anak. Nah, di Penjara Anak itu kita punya program namanya Khadijah Mengajar. Di Khadijah Mengajar itu ada beberapa kelas. Salah satunya adalah kelas bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah yang menjadi volunteer bahasa Inggris saya itu adalah para bule-bule di situ. Yang volunteer saya itu
itu tinggal bersama dengan pria. Saya pikir itu pacarnya dari England gitu loh. Ternyata enggak gitu. Nah, dan saya sendiri juga suka ke daerah situ. Ternyata memang di sana kalau mau mencari boy lebih gampang daripada mencari girl gitu. Jadi harusnya sekarang memang saya setuju dengan Bayu bahwa bagaimana perempuan itu bisa sukses dari mana dia melihat peluang aja gitu loh. Nah, saya nggak bisa membandingkan Medan dan Jakarta. Saya besarnya di Jakarta. Saya baru 6 tahun di Medan, tetapi saya sendiri lebih nyaman bekerja di Medan. Di Jakarta saya memang bekerja dengan laki-laki. Kenapa saya lebih nyaman bekerja dengan laki-laki? Pertama memang tuntutan pekerjaan saya di sana memang kebetulan pekerjaan saya berhubungan dengan jadi tim saya itu biasanya saya suka jadi paling cantik sendiri gitu loh. Jadi sejelek-jeleknya saya pasti paling cantik karena semuanya laki-laki gitu. Nah, ketika saya pindah ke Medan, saya agak sedikit bermasalah ketika saya bekerja dengan para laki-laki. Itu saya merasa tidak senyaman saya bekerja dengan laki-laki di Jakarta gitu. Di Jakarta buat kami ya, ketika kamu punya istri, kamu punya keluarga, ya dalam bekerja kita nggak mau tahu, I don't care about you gitu loh. Tapi itu urusan kamu ketika kamu pulang ke rumah gitu. Tapi di sini ternyata nggak bisa. Di sini tuh runutannya tuh A, B, C sampai Z. Jadi yang tidak perlu dipikir dibahas pun menjadi suatu pembahasan. Nah, ini kali yang membuat saya agak sedikit terikat untuk bergerak bebas seperti yang itu. Padahal dengan segala macam hijab atribut harusnya orang selalu positif kan, tetapi sebagian juga tidak menganggap bahwa hijab itu sesuatu yang mengarah ke positif gitu. Tapi saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena memang kondisi atau budaya yang ada sudah terbentuk di sini tuh seperti itu gitu loh. Tetapi buat saya perempuan jika mau maju ya sok silahkan saja gitu loh. Tetapi dia harus ingat ketika dia pulang dia punya anak, punya suami ya. Dia harusnya ya melayani suaminya, mengurus anaknya. Jadi buat saya ada sebagian orang bilang perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Nanti sangkut pautnya dengan akidah gitu loh. Buat saya siapa bilang perempuan nggak boleh jadi pemimpin? Tapi dalam konteks pemimpin yang tahu bahwa dia adalah seorang perempuan, kodratnya adalah perempuan. Tapi buat saya selama perempuan paham statusnya seperti apa, saya rasa tahta itu biasa-biasa aja. Perempuan hebat itu udah banyak kok. Perempuan kalau mau hebat di Medan harus berani ngelawan itu, harus anti mainstream. Iya. Ya soalnya kakak bilang tadi seakan-akan memang kayak kakak ngalami shock culture. Yes. Di Medan. Saya nggak pernah menyalahkan medannya. Saya lebih menyalahkan diri saya sendiri karena saya suka gini aja, suka menyenangkan diri ya supaya saya nyaman. Saya bilang, oke, saya yang salah, saya belum mampu beradaptasi di sini. Udah itu paling gampang buat saya karena kalau nanti saya menyalahkan ini, menyalahkan itu, nanti udah lu balik aja lagi. Padahal kalau bagi orang daerah-daerah yang mungkin di Provinsi Sumatera Utara yang di luar kota Medan, kalau ke Medan mungkin dianggap sudah sangat sangat bebas. Stereotip yang seperti itu kayaknya udah nggak ada. Cuman kakak yang jadi Jakarta kemarin malah merasa ada stereotip itu ya. Tapi buat saya banyak belajar sih akhirnya. Iya. Jadi sesuatu yang saya dapatkan mudah di Jakarta, saya nggak dapat mudah di sini. Jadi saya setiap hari harus belajar. Saya harus belajar tentang pribadi orang, saya harus belajar tentang budaya, tentang bagaimana cara itu kan emosi. Saya rasa sekarang saya jauh lebih bisa menahan emosi sejak saya di Medan. Jadi buat saya Medan ini adalah sekolah kehidupan buat saya. Betul. Iya. Tapi bagi kakak hari ini sebenarnya ruang itu sudah ada belum untuk perempuan, atau memang nggak ada ruang sehingga perempuan harus diberikan kekhususan ruang, dibukakan ruang secara khusus di Medan? Ya. Kalau di Indonesia mah
kayaknya ada, apalagi Jakarta. Yes. Kalau di Medan banyak kok perempuan-perempuan hebat, tapi memang saya nggak ngerti ya, yang tampil sebagai dalam kurung dalam suatu perusahaan sih memang masih 90% dipegang oleh laki-laki. Tetapi kalau kayak penggiat ini, penggiat itu, saya rasa banyak perempuan. Berarti ruang itu sebenarnya sudah ada. Yes. Tinggal perempuannya mau. Yeah. Kenapa Bayu menyampaikan itu, Kak? Ya sebenarnya Bayu mau minta pandangan kakak nih gitu. Sampai-sampai pencalonan untuk jadi mewakili rakyat saja lewat perempuan harus disediakan 30% gitu. Padahal kalau nggak disediakan kan perempuan juga bisa bebas tarung. Saya dengar itu, tapi saya nggak paham. Saya nggak paham karena memang saya belum melangkah ke arah situ gitu loh. Jadi banyak beberapa yang datang ke saya juga berbicara seperti itu. Tapi karena memang saya nggak paham, jadi saya memilih untuk apa ya, kayaknya nggak fair juga kalau saya berkomentar. Tapi buat saya kalau sebagai perempuan, kita udah pernah punya presiden perempuan kan. Benar. Nah, Ibu Megawati suka tidak suka, suka tidak suka, sebagai perempuan saya bangga karena ada perempuan menjadi presiden. Kalau masalah tidak suka sih buat saya cukup saya sama Tuhan aja yang tahu. Tapi itu adalah suatu prestasi. Kita sekarang ketua DPR RI-nya juga perempuan, harusnya hebat. Nah, kehebatan itu harusnya didukung juga dengan cara kerja, pola kerja, mekanisme kerja. Tetapi saya tidak akan berkomentar apapun karena memang saya tidak di situ gitu loh. Benar. Jadi ternyata secara nggak langsung Indonesia sudah kaya. Sri Mulyani kita perempuan. Luput ya. Yes. Padahal itu ada, tapi kita karena dia nggak di Medan aja, jadi kita jadi Bayu luput gitu loh. Sri Mulyani juga keren. Iya. Pernah di World Bank. Yes. IMF apa segala macam ya. Nah, yang Bayu mau soroti tadi menarik, kakak menyediakan wadah pembinaan tuh. Apa kelas ya istilahnya? Istilah kelas ya itu di arahinnya gimana itu, Kak? Di edukasinya gimana? Untuk kelas yang mana nih? Yang anak, yang perempuan atau yang mana? Ya semua lah, Kak. Gimana? Karena kan memang jenjang edukasi, apalagi yang paradigma berpikir yang kakak kasih tadi itu memang secara keseluruhan itu harus dibekali ke mulai anak-anak. Wanita juga harus punya paradigma berpikir kayak gitu. Jadi yang Bayu yakini, kenapa kakak nanya balik gitu, karena Bayu yakin pasti treatmentnya beda-beda nih. Nah malah jadi makin tertarik, kira-kira apa aja nih treatment yang dikasih ke kelas? Saya mungkin bisa jadi saya satu-satunya motivator yang kalau sedang memberi materi nggak pakai yang selamat pagi, saya nggak bisa kayak begitu. Ketika saya kayak gitu, kayaknya saya bukan menjadi diri saya sendiri gitu loh. Jadi kan biasanya kalau motivator tuh harus semangat, saya justru nggak bisa kayak begitu. Nah, di saya kalau misalnya tadi kan di awal saya bilang sama Bayu bahwa kalau saya bekerja by mood aja, by mood, by hati. Jadi ketika saya kangen untuk berbagi atau beraktivitas dengan anak-anak, ya saya bikin program dengan anak-anak. Tapi yang anak-anak itu sudah rutin, sudah masuk tahun ketiga. Kalau saya lagi kangen sama emak-emak, saya bikin kayak kemarin hari Minggu kita bikin pelatihan di Kampung Aur, pelatihan itu. Nah, jadi biasanya memang di Saraswati ini karena memang saya anak saya, jadi kita nggak banyak di sini. Jadi memang kerjanya hari ini apa sih kalau orang Jawa bilang wangsit apa primbon. Jadi kalau bangun tidur pengennya apa gitu, ya udah itu dikerjakan gitu loh. Karena saya nggak butuh proposal, saya nggak butuh. Swadaya saja. Jadi buat saya paling gampang. Yang penting ketika dikasih tahu yang punya rumah, yang punya lokasi izin segala macam, oke, kita lakukan gitu loh. Konten, materi atau treatment edukasi yang kakak sampaikan itu kira-kira berkenaan sama apa yang kakak sampaikan tadi ke kita lah ya dari awal. Iya, insya Allah sih harusnya berkenaan, karena kalau yang perempuan biasanya saya ngelihat kebutuhannya, saya lebih suka berada di lingkungan masyarakat middle low, karena kalau masyarakat middle up mereka biasanya kan
egoisnya lebih tinggi. Jadi pasti sudah merasa lebih pintar, lebih tahu, dan mereka saya yakin juga mungkin bisa lebih hebat dari saya gitu loh. Nah, tetapi kalau saya berbagi dengan perempuan di middle low, saya nggak berani berjanji apa-apa, tetapi yang dikasihkan solusi gitu loh. Jadi kebutuhan mereka apa, bagaimana cara mereka bisa mencapai yang mereka harapkan, ya dikasih solusi. Saya biasanya adanya di situ gitu. Nah, apa yang terjadi dari yang kita diskusikan tadi itu kan Kak, konotasinya, kecenderungannya kan tadi beberapa hal, problem-problem yang negatif tuh, yang karena kebutuhan hidup atau kebutuhan gaya hidup melakukan balik lagi ke lifestyle tadi, Chef. Lifestyle tadi, maka mencari jalan keluar yang mungkin secara norma etis dan norma agama easy money dan kurang sesuai gitu kan gitu. Cantik pula ya. Ya. Tapi bagi Kakak, hal-hal yang seperti itu kita nih yang mungkin ya bagi diri kita sendiri kita mungkin nggak sempurna nih. Tapi bagi orang lain kita ini menginspirasi, punya pengaruh gitu. Apakah kita itu jadi punya beban etis gitu Kak, beban moral untuk mempengaruhi dan menebar katakanlah nilai-nilai yang proporsional. Kita nggak bilang baik atau salah lah gitu. Jadi so baik banget ya. Iya, khawatirnya gitu juga. Banyak juga. Kalau beban moral pasti. Kalau kita beragama pasti ini menjadi beban moral gitu loh. Tetapi bukan berarti kita lalu memusuhi mereka. Kalau dari saya pribadi, kalau itu masalahnya ekonomi justru lebih gampang. Lebih gampang kita kasih solusi, kasih dia lapangan pekerjaan atau dia mau berusaha sendiri, tetapi jelas jangan kita melatih. Contohnya kita kasih mereka pelatihan setelah mereka mampu, karena kami kan juga karena saya juga pernah sebelum ke penjara anak, saya kan ke penjara perempuan dulu gitu loh. Jadi kalau kita ngasih pelatihan terus setelah dibuat mereka nggak bisa jual, kan juga nggak jadi ngisi perut mereka. Benar. Jadi kalau memang mau dikasih pelatihan, ya solusinya apa gitu loh. Setelah pelatihan ini mau dijual kemana, itu harus dipikirkan. Kalau enggak nanti dia malam dia jual diri, pagi dia bikin hobi dia kayak gitu loh. Nah, lebih susah kalau misalnya ini lebih kepada hedon, jadi dia sudah punya uang, dia sudah punya, tapi memang dia pengen lebih. Nah, itu yang mungkin saya rasa itu yang susah ya Kak. Ya. Kalau itu mungkin jalan keluarnya ya jadi istri kedua, istri ketiga orang kaya aja kan. Mungkin itu jalan keluar itu. Ya. Tapi kalau yang kebutuhan hidup tadi itu mungkin lebih gampang. Masih mudah kita mengarahkan atau memberikan wadah mau kemana. Tapi kalau yang udah lifestyle tadi, ya iya sih. Kemana jalan keluarnya? Iya. Memang kayak harus kemana? Jadi istri kedua, istri ketiga gitu. Iya. Mungkin ada yang tertarik punya istri kedua, istri ketiga. Silakan hubungi Bayu. Bayu punya stok. Oke. Nah Kak, waduh, ini kalau saya pulang nggak banyak lah yang saya tergambar harus ngapain. Ya ngerasa juga beban moral yang Kakak alami mungkin jadi awal juga ngerasa punya beban moral kan gitu. Nah, karena ini menurut Bayu ini harus jadi PR kita nih Kak. Kira-kira suatu rencana besar kayak ya mungkin grand design, blueprint gerakan. Udah bisa jadi caleg saya. Kalau punya grand design. Ya Kakak nggak perlu bilang Kakak mau jadi caleg. Nanti video ini kita sampaikan ke Bu Megawati, ke Bu Puan. Oke, Kakak ada nggak semacam suatu rencana besar, konsep grand design, blueprint atau sejenisnya untuk kita bisa nih Kak nyiptain. Oke lah, mungkin ini terlalu seksis, terlalu genderis gitu. Tapi nggak ada persoalan. Menciptakan atau melahirkan perempuan-perempuan lain seperti Kakak. Nah, seperti saya. Oke, nggak usah seperti Kakak. Seperti yang Kakak sampaikan tadi gitu. Punya paradigma berpikir yang seperti ini, seperti itu. Bagaimana memenuhi lifestyle tanpa jalan yang salah misalnya atau apa. Kakak, karena by mood saja Kakak udah bisa gini gitu. Kita bikin grand design yang by mood aja pun nggak ada persoalan. Tapi yang jelas kalau Kakak punya, nah bagiin dong gitu. Saya cuma berharap Kota Medan
itu banyak memiliki perempuan-perempuan yang bijak. Oh. Kalau dia sudah bijak, pasti dia pintar semuanya gitu loh. Tapi kalau dia cuma pintar belum tentu bijak. Nah, yang dibutuhkan sekarang bukan Medan aja, Indonesia itu membutuhkan perempuan-perempuan yang bijak. Sehingga tidak akan ada lagi yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Karena kalau perempuan bijak itu udah semuanya. Nah, saya berharap suatu hari saya sendiri juga pengen jadi perempuan yang bijak gitu loh. Sampai saat ini saya juga masih terus belajar dan saya berharap bahwa jika suatu hari nanti itu pasti Medan atau Indonesia akan menjadi lebih hebat dari sekarang. Dan itu lebih bagus dikerjakan berkelompok. Kita nggak bisa bekerja sendiri, semuanya butuh orang lain. Karena buat saya tuh ada slogan aku hebat kalau bisa menghebatkan orang lain. Oh. Iya, jadi kalau aku hebat cuman untuk sendiri berarti aku nggak hebat gitu loh. Tapi kalau aku hebat, aku bisa menghebatkan Bayu, bisa menghebatkan yang lain, itu berarti aku hebat. Semoga kita bisa jadi orang yang bijak. Amin, amin. Kita sampaikan. Jangan kalah dengan Abu Nawas ya. Oh iya dong, harus dong. Abu Nawas itu nggak pintar tapi dia bijak. Benar. Iya, jadi orang bijak itu yang negara Indonesia saat ini membutuhkan anak bangsa yang bijak. Benar. Penuh dengan paradigma positif. Kalau dia hebat hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompok kecilnya, itu berarti tidak hebat. Iya. Oke Kak, terima kasih Kak udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau jadi pemikir yang bicara di Medan Mikir. Ya, makasih banyak Kak udah mau ngobrol, sharing sama kita. Sama-sama. Nanti ini akan kita coba banyak bikin gerakan-gerakan yang lain lah Kak. Insya Allah. Pasca diskusi ini. Yang penting gerakan itu harus menggunakan cinta. Jadi kalau di Saraswati pasti bicaranya with love so much. Oke. Iya. With love so much. Demikian Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.